Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Urian itu hatta tabukama, hata ni debata. Nagabi barita nauli di minggu tasadarion. Sian buku panurirang Jeremia bidu 20 sia. Ayat sada sahatu ayat pitu. Jeremia 20 sia ayat sada sahatu ayat pitu. Tapahutihun madi bagasa rohata songono madi dok hatan itu hata. Odo hatani surat natinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan natarbuangi. Dohot tu akamalim, dohot tu aka panurirang, dohot tu sadok bangsoi, akan naung binuakon ni sini Nebukadnezar sian Jerusalem tu Babel. Duk tarbuan Raja Zekonya dohot Jolmana, rodi akan napinakias, aka iduk ni Juda dohot Jerusalem, dohot aka padehau, dohot padebosi sian Jerusalem. Natinongos na tu Babel marhite sian si Eleasa, anak ni si Sapan. Dohot si Gemaria, anak ni si Hilkiah. Tu si Nebukadnezar, raja sian Babel. Ninnado. Songonodo hata ni Jehovah Zebaot, debata ni Israel. Tu saluhut naung tarbuang, akan nahubuakon sian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu aka bagas laos ingani hamu. Jalapuk kahamu aka porlak laos pangak kamu parbuena. Buat hamu ma paropuan bahen colmamu. Asa tumubuhon anak dohot boru hamu. Paurohok kamu anak munah. Jala boruhok kamu boru munah. Asa tumubuhon anak dohot boru nasida. Asa sopar hamu disi. Jala unang moru bilangan munah. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan munah nahubaheni. Jala tangya kok kamu nasida tu Jehovah. Ay molo marhasonangan hutai. Marhasonangan ma dohot tamu. Disima sahatna. Urian itu hatta hamuna amanami inanami nah hinaholongat di bagasan gowarni itu hatta Yesus Kristus. Ketika kita membuka Facebook, ahado na parjolo sehali teida. Pitor teida do adong sada suku-sukun. Apa yang Anda pikirkan? Iru tehe? Mana ngasing di Facebook nami? Apa yang Anda pikirkan? Hurian itu hatta siani kita diajak untuk berpikir ulang atau merenungkan kembali tentang apa yang mau kita tuliskan, apa yang mau kita kabarkan, apa yang mau kita beritakan kepada orang lain. Kepada kerabat, kepada keluarga, teman-teman, doh sudena. Sadok, ketika ditanya apa yang Anda pikirkan, kita langsung berpikiran, apa yang harus aku katakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita beritakan ini bisa jadi menggambarkan bagaimana keadaan atau suasana hati kita pada saat itu. Apakah lagi senang, lagi berbunga-bunga, manang lagi galau. Apa yang mau kita beritakan, ini juga bisa merupakan sebuah gagasan, sebuah ide di dalam kehidupan ini. Bisa juga ini menggambarkan suatu kritikan atau protes atas suatu kejadian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita.
Jadi kita diajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan ahadona naeng si berita honota. Ini juga menyangkut bagaimana kita mau merespon apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara, semua apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita tentukan itu ditentukan dari bagaimana kita menyikapi dan memaknai kehidupan ini. Semua yang akan kita lakukan, semua yang akan kita beritakan, semua yang akan kita perbuat di dalam kehidupan ini, semuanya itu berasal dari bagaimana sikap kita, respon kita terhadap suatu kejadian di dalam kehidupan kita. Alain hidup itu haboto waduk. Kalau dia orangnya baperan, pasti akan status nagalo main. Tapi kalau dia orangnya yang optimis, positive thinking, dia akan memberitakan suatu kebaikan. Dia akan memberitakan sebuah kebaikan. Dia akan memberitakan, mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk juga menjadi orang yang optimis. Orang-orang yang positif. Alimuluna pesimis, basongonima, ulan nagalo matorus. Dan ini sering kita jumpai dari para kaum muda. Aka status-status galau kan itu. Anggudung berkeluarga, apalagi nung marumur. Nangarong besongoni ate amanginang. Aka status galau. Ay ngalewat ikinahita na songoni dangi. Aku boto mularong dope akan nung marumur mabe status galau di Facebook na. Nanginoto be. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus nang idota siani, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini semuanya bermula dari bagaimana kita menyikapi dan merespon semuanya yang terjadi di dalam hidup ini. Semuanya dimulai dari bagaimana respon kita dan karakter kita di dalam kehidupan ini. Ada banyak misteri kehidupan yang belum bisa terpecahkan dalam hidup manusia hingga saat ini. Begitu banyak terkadang yang membuat kita bingung dalam menjalani kehidupan ini. Nah, karena dalam sada-sada diskusi, sada-sada forum, ada sebuah pertanyaan yang memang tidak bisa dimengerti oleh logika manusia. Jaladak si alusan yani, oleh sada do didokna, alusna. Ahamai ima hahomioni debata innado. Ada banyak memang yang perlu kita renungkan kembali di dalam kehidupan kini yang terkadang hanya satu jawaban dari semua yang kita alami, kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, terkadang hanya satulah jawaban yang bisa kita lakukan. Berserah dan hanya memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dikuatkan dan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa karena pergumulan tersebut. Alas saya pikiri saya loja pehita mamilangi, memang itu di luar kendali manusia, memang itu di luar nalar manusia, kemampuan manusia, dan memang hanya dari Tuhanlah solusi yang bisa kita lakukan di dalamnya. Hanya berserah dan selalu berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan menghadapi ini dan supaya kita jangan menjadi jatuh ke dalam dosa. Sipata memang mulu jujur kita amanginang ulu dumangapir rohang, manang ada rasa cemburu, iri hati di dalam kehidupan kita. Kita naringgas martangiang, naringgas romar minggu, naringgas mabahen akan nauli, berbuat baik menolong dohot akan asing.
Ape gabelos tuhita do nagumudang roaka pangujunan aka pergumulan. Halakan naso di hari koton namar Tuhani namar minggui namar tangyangi bading-gading dongoluna. Kita yang memang sudah melakukan bagaimana pola hidup sehat dengan mengkonsumsi bagaimana makanan-makanan yang sehat dengan menjaga pola hidup yang baik alai tuhita do sahat sahiti. Ape halakan naso di hari koto Paulus Ebinoto nama namasa di mana dona sehat. Ngasai taja moto sude. Pakai masker ini bata pakai masker meradu modo pe. Pinake nama maskeri kan itu. Cuci tangan. Minoto saya dari 30 hari cuci tangan. Mulu sampai mungkin om botar ali gijang ne birong. Ala majuju tu cuci tangan kan itu. Tapi kenapa jadi terbalik? Orang-orang yang tidak mementingkan mengindahkan semua itu kenapa jadi mereka yang sehat? Kenapa jadi kita yang mengalami? Kita yang sudah berusaha bekerja siang malam 24 jam dalam mencari kebutuhan hidup. Tapi tok sosong ninguluta halakan nasohira di hari kotor nakarejoi namangulai alebui lebih baik kehidupannya. Banyak yang namanya rahasia-rahasia kehidupan yang terkadang tidak bisa kita cerna dengan akal logika kita manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau dikatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus mulai mengatakan kepada kehidupan kita saat ini bahwa ternyata hidup ini bukan sebatas kehendak dan semau saya, tetapi semua adalah rancangan Tuhan. Bahwa kita harus mengatakan bahwa hidupku ini ternyata tidak sepenuhnya mutlak menjadi kekuasaan atau hak milikku. Ternyata kita bisa menjadi sadar semua ini masih berada di bawah kendali Tuhan Allah. Alani hurian itu hata nahina holongan marhite turpukon adok piga-piga hal nanaing idota hobar tu parnguluota dohot akan namasa di tonga-tonga ni parnguluota sinuaingon. Yang pertama kita harus mulai mengatakan bahwa kita yakin dan percaya apapun yang terjadi yang kita hadapi saat ini, semua ini bukan kehendak kita tetapi Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sedang berkarya di dalam hidupmu. Saudara-saudara, bangsa Israel berada di pembuangan adalah karena hukuman Allah kepada mereka. Karena bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang jahat di mata Tuhan. Allah kemudian mengizinkan hukuman terjadi kepada bangsa Israel. Allah kemudian mengizinkan bangsa lain untuk memperbudak mereka, bahkan menjadi hamba di pembuangan di Babel. Semua itu atas izin Tuhan, diketahui oleh Allah. Hanya dengan satu tujuan, hanya untuk mengajar dan menyadarkan mereka. Dan tentu membentuk ulang karakter bangsa umat pilihan Allah tersebut. Ini bisa kita katakan Bapak Ibu Saudara sebuah proses pemurnian yang dilakukan Tuhan dalam bangsa Israel. Seperti ketika ingin membentuk emas yang terkadang dia harus dibakar, dia harus dipukul, dia harus dibakar lagi,
dia dipukul lagi supaya tercipta, terbentuk sesuatu yang begitu indah, yang bernilai tinggi. Allah hanya menginginkan dengan kejadian ini, hendaknya bangsa Israel sadarlah bahwa mereka itu umat Allah, bahwa mereka lah yang nantinya akan menjadi perantaraan supaya dunia ini mendapat berkat dari Allah. Maka sudah sewajarnya Bapak Ibu Saudara, ketika Allah membuat sebuah desain, sebuah konsep yang baik untuk harapan masa depan, maka Allah juga menginginkan orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berdedikasi tinggi, bukan orang-orang yang bermental sungut-sungut, bukan orang-orang yang bermental budak, bukan orang-orang yang mudah dipengaruhi, tidak memiliki karakter dan integritas di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini kalau diri kita sendiri belum bisa kita berkati? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan penguatan, peneguhan kepada orang yang berduka kalau kita juga masih sering galau atas setiap kejadian? Holan alani lopat dijabu, idahat dijabu pitor marungu tunggu tita. Hal kecil pun kita belum bisa kuasai dengan baik. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan penguatan, peneguhan kepada orang yang berduka, yang menghadapi cobaan yang lebih besar dari kita, sementara kita sendiri pun masih harus diberikan penguatan. Inilah konsep yang telah direncanakan Tuhan terhadap bangsa Israel, sehingga kalaupun harus keras, kalaupun harus pedas, bahkan harus berkesusahan, mereka harus siap menerima. Mereka akan mengalami perbudakan selama 70 tahun di pembuangan, dan kita bisa hitung orang-orang yang memiliki mental yang bersungut-sungut tadi, orang-orang yang memiliki mental budak tadi, orang-orang yang memiliki hati yang mudah mendua tadi, itu tidak akan ada lagi setelah 70 tahun. Tapi sudah dimurnikan dengan lahirnya generasi yang bermartabat, berintegritas, memiliki komitmen dan prinsip di dalam hidupnya. Dan inilah yang mau dipakai Tuhan nanti untuk menyebarkan kebaikan dimanapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang saat ini kita belum tahu apa yang mau dikatakan Tuhan terhadap hidup kita saat ini. Memang kita belum bisa melihat gambaran ke depan. Apa sih sebenarnya rencana Tuhan dalam hidupku? Sampai-sampai aku mengalami penderitaan dan kesusahan seperti ini. Tapi lihatlah, semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, makana saya dokdo di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta tungta ulah hope akan nauli nadingga di bagasan nguluta sinuaingon tungta hari kotope akan nauli nadingga di bagasan nguluta sinuaingon. Kita berprinsip tang nalau dihitai alise martangia kita tutuhat debata anggiat akan nauli nadinggan nata halu jahot di nguluta sinuaingon sahat maparbuena tuak kapino parta. Amin. Itu prinsip kehidupan kita di dalam hidup ini. Kalaupun bukan saya yang menerima buahnya Tuhan, tetapi biarkanlah keturunan saya yang akan bersuka cita atas semua karya-karya Tuhan dalam hidup ini. Maka bisa kita pastikan Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini menjadi bagian dari rencana Tuhan
untuk membentuk kita, untuk memberikan kualitas yang lebih tinggi bagi hidup kita saat ini, untuk kebaikan di masa yang akan datang. Yang kedua, kita harus melihat juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam menyikapi semua ini, kita harus bisa bersikap realistis dan hidup dengan positif. Kita harus bisa bersikap realistis dan hidup dengan positif. Satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, bahwa mereka tidak sadar, mereka tidak berterima kalau mereka sudah berada di pembuangan. Mereka tidak berterima, kami ini kan bangsa umat pilihan Tuhan. Kami ini kan orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Bukan kami yang menyodorkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang memilih kami. Tapi kenapa sekarang kami yang ditindas? Kenapa Tuhan mengizinkan pembuangan terjadi sama kami? Kenapa Tuhan memberikan hukuman ini kepada kami? Mereka tidak berterima dengan situasi itu. Mereka selalu berontak, dan bahkan selalu bersungut-sungut. Walaupun sudah berada di dalam hukuman Tuhan. Tetapi mental sungut-sungut, mental budak tadi masih juga belum hilang ternyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap yang tidak berterima atas realita yang terjadi dalam hidup ini akan selalu menuntut kita untuk mencari kebenaran-kebenaran yang bisa membenarkan hidup kita, yang seolah-olah bisa membuat kita terbebas dari kesusahan ini. Makanya dalam firman Tuhan hari ini, situasi demikian yang dihadapi mereka, ada seorang nabi-nabi palsu, kemudian membisikkan sesuatu, memberikan sebuah harapan-harapan palsu. Mereka begitu cepat menangkap. Yang ada terakhir, bukan semakin membebaskan kita, tetapi semakin memperparah, memperburuk keadaan kita. Inilah tadi yang mau dikatakan, kita harus bersikap realistis terhadap kehidupan kita, dan kita harus bersikap positif di dalam kehidupan ini. Kalau realita yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu, mereka berada di pembuangan karena hukuman Tuhan atas kejahatan mereka, maka inilah yang harus mereka lihat. Dan inilah situasi, inilah realita hidup, inilah yang harus mereka pikirkan. Atong molusongonon bohana ma nguluku ahana mana eko si bahenoku asa buwi dinggam musik pernguluan nami. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang pasti yang selalu kita alami di dalam hidup ini. Yang pertama, kita selalu menerima yang namanya sukacita. Ini adalah hal yang pasti yang sudah kita rasakan di dalam hidup. Hal yang kedua yang selalu kita rasakan juga, kita juga harus siap merasakan yang namanya pergumulan. Kalau kita mau menerima sukacita, maka kita juga harus mau menerima yang namanya pergumulan. Ini juga dikatakan Ayub kepada istrinya atas cobaan yang diterima Ayub. Kalau engkau mau menerima yang baik dari Tuhan, mengapa engkau tidak mau menerima yang tidak baik, yang buruk dari Tuhan? Mengapa hidup ini hanya mau menerima yang baik, sementara ketika ada kesusahan, engkau mengatakan Tuhan tidak adil, engkau mengatakan Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Hidup ini Bapak Ibu Saudara hanya dibarengi dengan dua hal tadi. Sukacita dan pergumulan. Dan respon yang diberikan umat manusia juga hanya dua. Apakah engkau mau bangkit dari keterpurukan itu, dari kesusahan itu?
Ataukah ketika engkau sudah bersusah, engkau masih tetap bersungut-sungut, engkau menyerah, bahkan engkau mengutuki Tuhan, mengutuki dirimu, mengutuki orang lain dan sebagainya. Kedua hal ini selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Maka kembali kepada kita untuk memberikan respon di dalamnya. Kita mau pilih yang mana? Apakah kita berserah pasrah dengan kehidupan ini, ataukah kita mau bangkit dengan melihat apa yang bisa kuperbuat. Situasi pandemi ini tentu memberikan dampak bagi kita secara umum, semua menyeluruh. Tapi apakah karena situasi ini kita jadi hanya bisa bermalas-malasan, kita hanya bisa di rumah saja, kita hanya bisa pasrah saja tanpa melakukan apa-apa? Makanya kita harus melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana setiap situasi itu seharusnya bisa semakin mendewasakan kita. Setiap situasi itu seharusnya bisa semakin mendewasakan kita. Alanido, sehudok do memang mulutuk peholak gula mo na adong lopat di jebu. Tapi saya berekoak ke hombar jebu, hombar balok musim mabuana kaya nakona, lau mangalang KFC ya kaya nakona. Unang mga piyak kita, unang mangiburu hita. Pemalupuni ahado, pitor tadok birohata. Ibana pe, na pinagudang ni gula mo doy na julu kanido. Tukpe holamar sepeda motor hita lao tu gereja mabuan naka keluargata manopot bagas joro ni debata tabereng akadongata marmengo-mengo ala yakin ma jalata parsauli homme tukpe row dan utabudo namar sepeda motor idangi mulunung namar sepeda motor ramata doho ina ahaduna terjadi mau tidak mau harus pegang goting abang kan itu suatu madabu na adokinan persoalan di jabu ala nunga pegang goting abang mau tidak mau masih pakulingan nama pa nengek baik dah inna nama kan itu suatu siga anu sasaku inna inata masih pudi terjadi komunikasi tung ropeu dan utabudo lam gomos ditiup nangalihian naki gabe lasma kan itu belum bermobil amata inna inata buido marhempok kan itu mulai berhasil jabu satu gereja buido dang masih pakulingan row dan ngangali ari ipangulu museng ali AC bangalam ngalima tabang museng dang masih pakulingan dang ada komunikasi di bagas barang binoto kan itu neng dehonok ku disia manginang dang na membanding-bandingkan buruk baiknya tetapi saya ingin mengajak kita bagaimana kita harus bersikap realistis dalam kehidupan kita dan harus selalu hidup positif di dalam hidup ini. Tidak semua orang Bapak Ibu Saudara mendapatkan panggilan untuk menerima berkat-berkat yang lebih di dalam hidup kita. Mulu songon ibodo bahasa hatu dia pe bahasa sonon nama kan itu. Nah pasti saya ada di tangan. Apu gusoni nggak di tangan kan itu. Anggo hamoroni batole mak isina berkompeten di si batu si masahat. Alani Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mau menyikapi kehidupan kita ini, kalaupun dalam sebuah pergumulan, kita jangan langsung menyerah. Kalaupun kita mengalami yang namanya kesusahan, kita jangan langsung putus asa. Memang terkadang kita merasa ngaros ada persoalan, dak saya dope, roh museng dapat dua hon, dak saya dope dapat dua hon na perjulu nakin, roh musek paduduk museng.
roaka persoalan. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik kepada kita. Kita merasa seolah-olah kita ini ditinggalkan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan ada di sekitar kita. Hanya saja hati kita yang sudah menjauh. Kita sudah menutup hati kita. Sehingga pertolongan Tuhan pun sudah tidak bisa lagi kita lihat dalam hidup kita. Terkadang beratnya pergumulan, beratnya situasi yang kita alami, kesusahan yang kita alami. Hanya satu jawaban dari semuanya. Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Hanya sejauh lutut dan lantai sebenarnya jarak kita antara Tuhan. Sejauh ketika kita mau bersujud, melipat tangan, menundukkan kepala dan merendahkan hati, memohon pertolongan dari Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan. Alani hurian itu hatta, mari kita buka dulu. Kita buka maju sada Korin 10 ayat 10 dulu. Ahado idok hatan itu hatta taringot tuaka pangujunan. Sada Korin 10 ayat 10 dulu. Hasarak macaha majohita. Sada Korin 10 ayat 10 tolu muludung dapot hita rak macaha mahita dua-dua ya. Holan pangujunan imak. Kita bersyukur kitalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini. Neng berengot tadi siamang inang, kalaupun Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu kepada kita, alai marhiti hatan itu hatta di bagasa tikion gebeboi madohonota ugogo dope ausia naka namasai. Aku lebih kuat. Tidak lebih kuat kesusahan itu, pencobaan itu dari aku. Ternyata kita diberikan kekuatan yang lebih dari segalanya untuk mampu menaklukkan semua di dunia ini. Bahkan pencobaan, bahkan kuasa-kuasa iblis, kita mampu menaklukkannya. Dohon apa duahon, meletuk pedi paluas debata, roa kepengujunan, lobi sian gogota. Kita melihat Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap akan menemani kita. Atau neng berengota sianon bahwa ternyata tidak ada lagi yang perlu kita takutkan, kita susahkan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun kehidupan ini silih berganti akalas niroha, dohot arsak niroha pe, tetapi yakinlah kita diciptakan Tuhan bukan untuk tunduk kepada semuanya, tetapi kita diciptakan Tuhan untuk mampu menaklukkan semuanya. Dan inilah yang diinginkan Tuhan untuk kehidupan orang-orang yang akan dipakainya. Tuhan selalu menempa kita untuk memiliki mental yang baik, untuk memiliki jiwa-jiwa yang mampu menjadi berkat bagi orang lain, untuk mampu memenangkan pertarungan di dunia ini. Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah dalam hidup kita. Saudara-saudara, napar pudi nang berengota, adok sada cerita, sada rumah tangga, sada keluarga, lewat masa halak ina, memulus sian jabuni sada keluarga. Topet di julu jabuna, ibegima,
Marbada ma amata doho inatai. Dakolan nagogo suara. Uhudo di BG marhabangan aka cangkir, aka piring. Itikir inatoma doho do amatai nga mabuan lubung-lubung. Berarti inatan nama merengon berpikiran berarti sudah bahaya, sudah gawat kehidupan keluarga mereka. Iko pertumpahan darah nama HP nama asa dison narohana. Ala di bereng ibana songoni pitor ilojong ibana mah madda poton aka donga tubuh ni keluarga namar badau nakin. Ipa buah matu aka donga tubuna. Ipa buah matu aka hula-hulana. Keluarga namar badau sinakingani. Namar badau sianu donga tubum. Namar badau di san ibotom doh lem di san. Dungi Roma piga-piga keluarga mabuan, rotu jabui. Apa ahaduna terjadi? Tersonggok mana sida? Ala dung rosu deh halaki tu jabui. Santai do halaki marnonang. Isukuma. Edang namar bada hamu nakin. Ido asapola rohami sude tu son inna. Peter mekel ma'amata doho inatai. Oh, itu tadi kami hanya latihan untuk drama Natal ina nanti kok. Ala ibana gabe peran antagonis, mau tidak mau au amata mengambil alih Muhammad dongani ibana menguasai perannya. Namar latih lautu Natal do HP nasida. Neng dohono ta amanginang. Terkadang memang kita melihat kehidupan teman kita seolah-olah merasa lebih baik dari kehidupan kita. Sehingga kita terkadang merasa rendah, merasa cemburu, dohot akana asih. Seolah-olah kita melihat kehidupan orang lain serasa lebih bahagia daripada kehidupan kita. Tapi yakin mah, unang-unang nasi depe mengiburu dotong mamerek kita. Mereka juga pasti memiliki kecemburuan di dalam kehidupan kita. Yang mau kita lihat dalam hal ini saudara-saudara. Kebahagiaan Anda, sukacita Anda, bukan orang lain yang menentukan tetapi Anda sendirilah. Sukacita Anda, kehidupan Anda, semuanya ditentukan oleh Anda sendiri. Yakin mahita amanginang songon hamorau nipe besar kecil yang diberikan Tuhan semua memiliki tanggung jawab yang sama. Kita harus memakai untuk mewujudkan kerajaan Allah. Allah ni parpudi neng berengot tadi bagas terpukon adong do istilah nama dok molo haposa kita di naotik ahado teh udutna. Haposa mah dina gudang. Kalau hal kecil saja kita belum bisa mensyukuri menanggung jawabi, bagaimana mungkin kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar? Maka mulailah dari hal yang terkecil, kehidupan kita, kekeluargaan kita, kebersamaan kita, apa yang kita rasakan saat ini. Ini menjadi sebuah batu lompatan bagi Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan tanggung jawab yang lebih besar bagi kita. Amin.